Sekarang kita baca rangkuman dari pelajaran yang kemarin-kemarin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil memiliki sikap kasih sayang terhadap sesama, baik terhadap anak-anak, anak yatim, orang sakit, perempuan janda, maupun terhadap orang yang pernah memusuhinya. Akhlak mulia adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Apa yang disukai dan dibenci oleh Nabi Muhammad itu adalah apa yang disukai dan dibenci Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu kalau benci sama sesuatu itu bukan karena pribadinya, ya, bukan karena benci sama orang itu, suka sama orang itu, enggak. Tapi beliau menyukai sesuatu dan membenci sesuatu itu karena perintah dari Al-Quran, bukan karena dorongan pribadi. Tuh ya. Nah, kemudian yang nomor 3, Nabi Muhammad tidak hanya menyayangi sesama manusia, tetapi sayang juga terhadap lingkungan, baik terhadap binatang maupun tumbuhan. Nomor 4, Rasulullah memperlakukan binatang dengan lemah lembut. Menyantuni binatang akan mendapat pahala dari Allah. 5, Rasulullah juga melarang bersikap kasar terhadap binatang. Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya. Menunggangi binatang secara baik, dan jika menyembelih maka disembelih juga dengan cara yang baik. 6. Nabi Muhammad melarang kita menebang pohon secara sembarangan, terutama pohon-pohon yang berbuah. Beliau menyuruh kita untuk menanam tanaman yang bermanfaat. Kita tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, sekarang kita jawab dulu pertanyaan berikut. Ya, kita jawab bersama-sama. Nomor 1. Nabi Muhammad SAW banyak memberi contoh kepada umatnya agar menyayangi binatang dan tidak boleh berbuat kasar kepada binatang. Sebutkan 3 contoh perbuatan Rasulullah yang mencerminkan perbuatan menyayangi binatang. Ingat gak dari cerita kemarin? Sebutkan 3 contoh perbuatan Rasulullah yang mencerminkan perbuatan menyayangi binatang. Hah? Gimana? Rasulullah itu nggak pernah memukul binatang. Terus? Terus ada cerita, masih ingat ceritanya? Ada ada seorang sahabat Nabi yang memberi minum anjing yang sedang kehausan. Ya, kemudian ketika Nabi Muhammad mengetahui cerita itu, beliau bersabda bagaimana? Orang tadi, sahabat tadi diampuni dosa-dosanya, ya, dan diberikan pahala yang banyak. Nah, katanya Nabi begitu, ya. Jadi memberi makan dan memberi minum binatang, tidak memukul binatang. Terus yang satu lagi apa? Kalau menaiki binatang seperlunya saja, ya, tidak boleh berlama-lama naik binatang kalau nggak ada keperluan. Tuh ya. Terus apa lagi? Masih banyak ya contohnya ya. Tidak boleh memberi binatang itu beban yang berlebihan. Ya, nggak boleh dikasih beban yang berat. Ya, intinya apa? Tidak boleh menyakiti binatang. Ya. Kemudian nomor 2. Menurut kamu, hal-hal apa saja yang bisa kita perbuat agar alam dan tanaman di sekitar kita ini tetap lestari dan bermanfaat?
apa yang bisa kita lakukan ya biar alam di sekitar kita ini tetap bermanfaat. Apa? Dengan cara apa? Tidak menebang pohon sembarangan. Ya, kemarin udah dijelaskan ya. Kalau apa? Pohon itu sebagai penyaring udara. Pohon itu sebagai penyaring udara. Jadi kalau kita menebang pohon sembarangan, jadi udaranya tidak ada yang menyaring lagi. Jadinya udaranya kotor, ya. Terus pohon juga sebagai apa? Menyerap air hujan. Ya. Jadi pohon-pohon itu bisa mencegah banjir. Kalau pohon-pohonnya ditebang, air hujan itu tidak ada yang menyerap lagi, ya. Jadinya nggak bisa menyerap, nggak bisa masuk ke dalam tanah karena tidak ada pohon yang menyerap air, ya. Jadi kalau pohon-pohon ditebang, jadi apa? Menyebabkan banjir. Tuh. Hal yang bisa kita perbuat. Contohnya tidak menebang pohon sembarangan. Terus apa lagi? Yang paling gampang, membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi kira-kira? Coba kasih contoh. Apa yang bisa kita lakukan? Tadi Ustazah udah kasih contoh, tidak menebang pohon sembarangan, terus membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Apa? Apa? Ayo kasih contoh satu. Kasih contoh apa? Hmm? Apa? Apa? Iya, boleh. Terus tidak mencemari air. Nah, itu juga tidak mencemari air sungai, ya. Tidak mencemari air sungai itu misalnya apa? Misalnya nggak buang sampah di sungai, terus nggak buang limbah, ya, limbah pabrik. Biasanya kalau ada pabrik yang nakal itu dia membuang kotorannya ke sungai, jadinya air sungai jadi tercemar. Nah, itu nggak boleh karena itu bisa merusak alam. Jadi ikan-ikan pada keracunan semua. Gitu ya. Nah, lanjut nomor 3. Nabi Muhammad sejak kecil sampai diangkat menjadi rasul memiliki kepribadian dan perilaku yang terpuji. Beliau selalu peduli terhadap kehidupan sesama. Nah, coba terangkan, ya, jelaskan bagaimana sikap Nabi Muhammad terhadap anak-anak. Gimana? Sikap Nabi Muhammad terhadap anak-anak itu gimana? Apakah galak? Baik, ya. Menyayangi anak-anak, ya. Terus apalagi? Kalau sikap Nabi Muhammad terhadap anak yatim bagaimana? Bagaimana sikap Nabi Muhammad terhadap anak yatim? Ya, menyayangi juga, ya, mengasihi anak yatim. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan bagaimana Nabi Muhammad dan anak yatim itu seperti jari telunjuk dan jari tengah.
sangat dekat sekali. Nabi Muhammad dan anak-anak yatim itu sangat dekat sekali, seperti jari telunjuk dan jari tengah, nggak bisa dipisah jauh-jauh, ya, sangat dekat. Terus sikap Nabi Muhammad kepada orang sakit, beliau mendoakan dan menjenguk orang sakit, ya. Kemudian sikap Nabi Muhammad kepada orang-orang yang pernah memusuhi bagaimana? Gimana sikap Nabi Muhammad kepada orang-orang yang pernah memusuhi? Apakah Nabi Muhammad kemudian membalas? Ya? Ya enggak? Enggak. Gimana sikapnya Nabi Muhammad? Dimaafkan, kemudian didoakan, ya, didoakan. Kemudian yang nomor 4, ada sebuah cerita. Pada suatu hari Imron berjalan-jalan dengan santai di depan rumah. Tiba-tiba datang Amir, melemparnya dengan tanah, lalu pergi begitu saja. Nah, badannya Imron tadi kotor, ya. Kemudian Imron teringat ketika sedang ujian di sekolah tadi pagi, Amir meminta jawaban soal, minta contekan, tetapi tidak diberi, tidak dikasih sama si Imron. Nah, bagaimana pendapatmu tentang sikap Imron? Gimana? Kan si Imron ini nama orang ya, nama anak. Dia lagi jalan-jalan, tiba-tiba datang Amir, ya, temennya itu tiba-tiba ngelemparin pasir. Terus badannya Imron jadi kotor, ya. Kenapa kok Amir berbuat seperti itu? Amir marah karena pas waktu di sekolah Imron gak mau ngasih contekan. Nah, iya kan, memang gak boleh nyontek, tapi Amir marah karena Imron gak mau ngasih contekan. Nah, kira-kira bagaimana sebaiknya sikap Imron? Gimana kalau kamu jadi Imron? Gimana kalau kamu jadi Imron? Marah nggak? Marah nggak dilempar pasir? Masa? Marah nggak? Awas kamu ya, gitu nggak? Iya, sebaiknya menahan marah, ya, sebaiknya menahan marah. Tahu nggak caranya bagaimana menahan marah? Katanya Rasulullah, kata Nabi Muhammad, kalau kita sedang marah, itu kita disuruh duduk, ya, supaya apa? Supaya emosinya turun, supaya emosinya reda, ya. Kalau sudah duduk tapi tetap masih marah, kita gimana? Dianjurkan untuk berbaring, untuk rebahan, ya, tiduran. Kalau masih marah juga, masih sebel juga, masih marah, pengennya awas kamu ya gitu, kita disuruh wudhu, ya. Kalau kita masih marah juga kita disuruh wudhu, ya. Karena apa? Karena marah itu dari setan, ya. Setan itu kan dibuat dari apa? Dari api, ya. Api kan panas. Nah, disiram air wudhu jadi setannya takut, gitu ya. Jadi kalau marah kita dianjurkan untuk wudhu supaya apa? Supaya marahnya reda, gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 5 sekarang. Nabi Muhammad sangat peduli kepada kehidupan sesama. Sebutkan 3 bentuk kasih sayang yang mencerminkan kepedulian Rasulullah kepada kehidupan sesama. Jangan ditiup-tiup. Jangan ditiup-tiup, berisik jadinya. Ya, gimana tadi soalnya? Nabi Muhammad itu sangat peduli kepada sesama manusia. Coba sebutkan 3 bentuk kasih sayang
yang mencerminkan kepedulian terhadap sesama. Gimana? Kita itu menyayangi. Kita menyayangi sesama manusia itu dengan cara bagaimana? Baiknya itu gimana baiknya itu? Misalnya kalau ada yang sakit, kita jenguk, kita doakan supaya cepat sembuh. Terus kalau ada yang apalagi? Kalau ada yang meninggal, tetangganya misalnya ada yang meninggal, kita bertakziah, ya, sama didoain, sama dihibur keluarganya yang ditinggal tadi. Terus apalagi? Apalagi? Kalau ada orang miskin, ya, orang yang membutuhkan, kita bantu. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi membacanya. Refleksi. Perhatikan hadis tentang pelestarian lingkungan hidup. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang menanam atau bercocok tanam, lalu tanamannya itu dimakan oleh burung atau orang atau binatang, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menanam atau bercocok tanam, ya. Jadi kita dianjurkan untuk menanam pohon. Nah, khususnya pohon yang berbuah, yang bermanfaat. Ya, pohon yang bisa berbuah dan buahnya itu bisa dimakan. Berdasarkan hadis ini dapat dikatakan pula bahwa dengan bercocok tanam atau menanam pohon akan diperoleh dua manfaat, yaitu manfaat dunia dan manfaat akhirat. Yang pertama, Nabi Muhammad melarang kita menebang pohon secara sembarangan, terutama pohon-pohon yang berbuah. Beliau menyuruh kita untuk menanam tanaman yang bermanfaat. Kita tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita untuk bersikap pemaaf. Sesungguhnya sikap pemaaf adalah suatu perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan sarana untuk mendapatkan pahala dari Allah. Jika kalian memberi maaf kepada siapa yang menyakiti, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Apabila engkau berlapang dada kepada orang lain, maka Allah akan berlapang dada kepada kalian. 3. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu ya. Jadi kita disuruh apa dari hadis ini tadi? Kita itu disuruh menanam pohon yang terutama pohon yang bisa berbuah. Ya, kalau buahnya tadi itu dimakan burung, itu termasuk sedekah. Berarti kita sudah bersedekah. Kalau diambil orang, ya, meskipun itu mencuri orangnya, meskipun mengambilnya secara diam-diam, itu kita juga termasuk sedekah. Ya. Nah, jadi kalau ada padi di sawah kemudian dimakanin burung-burung, ya,
itu termasuk sedekah dari Pak Tania, ya. Sedekah kepada hewan. Jadi kalau kita ngasih makan hewan itu juga termasuk sedekah. Ya, tetap dicatat sebagai pahala. Itu ya. Oke. Sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini.